Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sesi kedua tentang tafsir kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang sesi pertama bisa dilihat di live YouTube ya. Silakan dirujuk sendiri. Sekarang kita akan sedikit menyinggung ayat 60 sehingga 61. Mungkin kita hanya 2 ayat saja ya. Jadi wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Pelajaran pertama yaitu hargai pembantumu. Jangan sebut mereka dengan panggilan yang buruk. Gembel, jongos, Panggillah sebagaimana Nabi Musa memanggil pembantunya Fata, anak muda yang cerdas, yang pandai, yang kuat, gitu ya. Yang kedua, yaitu pentingnya berusaha keras dalam menuntut ilmu. Nah, itu ini termanifestasikan dalam Nabi Musa karena ingin menimba ilmu dari Nabi Khidir sampai bertekad akan mencarinya. Kalaupun tidak ketemu, saya akan terus mencarinya sampai jika harus menempuh waktu puluhan tahun. Wow, itu hukuba. Hukuba itu artinya adalah beberapa puluh tahun, waktu yang lama, gitu ya. Oke, terus pelajaran selanjutnya yang ini belum kita sebutkan dalam sesi sebelumnya, yaitu larangan untuk menyombongkan diri. Entitas yang paling berhak untuk menyombongkan diri ya Allah sendiri, karena Allah lah yang sebenarnya memiliki segala kelebihan yang kita punya, gitu ya. Kita punya ilmu, itu ilmunya Allah. Kita punya harta, itu hartanya Allah, gitu ya. Kita punya segala yang mungkin dibanggakan oleh setiap anak manusia. Sesungguhnya pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu seperti bulan. Bulan itu terang bukan karena dirinya memancarkan sinar, tetapi karena ia pinjam sinar dari matahari, pantulannya saja, gitu ya. Nah, matahari itulah pemilik hakiki dari sinar itu, kira-kira gitu ya. Jadi jadilah matahari, bukan bulan. Atau ya kalau Anda jadi bulan, tahu dirilah, biasa saja, jangan menyombongkan diri. Kenapa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang mempunyai ilmu ada orang yang lebih banyak punya ilmu. Ini memang penting ya. Seringkali kita itu merasa ya, kalau ini ya barangkali ada, mungkin saya itu orang yang paling kaya di daerah ini. Mungkin saya orang yang paling pandai di daerah ini. Mungkin ada punya pikiran seperti itu. Kalau harta mungkin agak rasional ya itu ya. Karena harta bisa dihitung. Tetapi kepandaian itu sesuatu yang abstrak, gitu ya. Maka jangankan di daerah, kadang-kadang mungkin di forum atau di kelas, mungkin ada sebagian kita yang merasa, oh saya ini kira-kira yang paling mengetahui, yang paling knowledgeable, itu kayaknya saya, dalam hati kira-kira ya. Nah itu secara tidak sadar kita itu ada percikan rasa sombong, dan itu jangan sampai hadir dalam hati kita, apalagi itu mempengaruhi tindakan kita. Jangan sampai, ya. Jangankan diri kita, bahkan terhadap orang lain pun, kan kita kadang merasa membaca satu artikel tentang kisah seseorang, orang ini kayaknya hebat sih, ini orang paling hebat yang saya temui. Mungkin kita, ketika membaca profilnya Habibie, orang kok bisa cerdas kayak gini ya. Kayaknya Habibie ini orang paling cerdas di dunia. Tetapi selang beberapa hari, mungkin kita menemukan artikel lain yang berisi, yang mengisahkan orang yang lebih hebat daripada Habibie. Nah gitu ya. Ya tidak perlu diri kita. Kesan kita kepada orang lain saja, itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah maka ya biasa saja kita mengagumi, tetapi kita harus sadar bahwasanya di atas orang yang berilmu
ada orang yang paling punya ilmu. Di atasnya lagi ada lagi sampai sebenarnya tadi itu pemilik ilmu, pemilik harta benda, segala jenis kelebihan yang mungkin kita banggakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyombongkan diri. Terus itu ketiga ya. Pelajaran selanjutnya yaitu arti penting mengakui kesalahan. Kalau dalam artikel ceramahnya Dr. Yasir Qadhi itu disebutkan kepribadian Nabi Musa adalah contoh tentang the art of being a gentleman, yaitu seni untuk menjadi seorang yang pejantan, yang rendah hati, yaitu mengakui kesalahan. Ini sulit sekali ya Bapak Ibu sekalian, mengakui kalau kita salah, apalagi kalau kita dalam posisi yang tinggi, sementara yang mengingatkan kita itu di bawah kita. Aduh, sulit sekali. Wah, yang terbayang posisi kita, derajat kita. Waduh, ini bayangkan saudara sekalian, Nabi Musa, seorang nabi, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur, dan dia rela menerima teguran tersebut. Ini luar biasa. Jadi salah satu pelajaran terbesar dari Nabi Musa, mengapa beliau mau berkorban, berjalan sekian jauhnya, menghabiskan sekian banyak energi dan waktu, itu semata-mata untuk mengakui kesalahannya, kekurangannya, kekhilafannya, yaitu mengakui bahwasanya dia orang yang paling pandai, paling berilmu di dunia ini. Ini luar biasa ya. Jadi please, jadi yang objektif. Dalam melihat permasalahan, lihat substansinya. Ungzur ila maqala wala tangzur ila man qala. Lihatlah barangnya. Lihatlah bukan orang yang membawa barang itu. Lihat substansinya, bukan hanya semata lihat bentuknya. Ya Allah, luar biasa. Oke, itu pelajaran keempat. Pelajaran kelima, ini sudah banyak sekali ya pelajarannya ya. Pelajaran kelima adalah anjuran untuk mengembara demi mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari disebutkan dalam satu literatur bahwasanya dalam menganalisis kisah Nabi Musa ini, Imam Bukhari menyatakan bahwasanya perjalanan Nabi Musa untuk mencari ilmu dari Nabi Khidir bisa dianggap sebagai perjalanan pertama dalam sejarah manusia untuk keluar mencari ilmu. Gitu ya. Maka ini harus menjadi contoh yang mungkin kalau kita sudah cukup berumur, kita bisa contohkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, keponakan kita, gitu ya, cucu-cucu kita. Gitu ya, anakku, kamu harus meniru Nabi Musa. Nabi Musa itu mencari, merantau. Nabi Musa itu merantau demi ilmu. Gitu ya. Jadi ya jangan sampai kita itu sepanjang hidup kita itu hanya diam di tempat kita melulu, gitu ya. Di kampung kita memang ada orang seperti itu. Nah, itu jadi merantaulah. Siru fil ardi. Ini dalam Quran. Betapa banyak dalam Al-Quran anjuran untuk berjalan. Siru. Berjalanlah kamu semuanya fil ardi, di muka bumi. Siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mujrimin. Ya bukan hanya melancong ya, bukan hanya JJS jalan-jalan saja, tetapi perjalanan itu harus ada faedahnya, harus ada tujuannya. Gitu ya. Oke, itu yang kelima. Terus pelajaran yang keenam yaitu pentingnya mempunyai guru, gitu ya. Menuntut ilmu penting. Ilmu bisa dibaca lewat buku, Google, internet, buku macam-macam bisa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka yang menjadi gurunya potensinya adalah setan. Kita akan menjadi rentan tersesat. Nah, gitu ya. Fasyaitanu syaikhuhu. Jadi ya memang sehari ini itu sekolah guru digantikan dengan peralatan teknologi, tetapi keteladanan seorang guru, wejangan-wejangannya,
bagaimana ia mengaplikasikan ilmu yang dia ajarkan, itu rasa-rasanya sulit tergantikan oleh ilmu yang kita serap dari screen, dari buku itu. Kalau guru itu ya nampak, orangnya nampak, hidungnya nampak, wajahnya nampak, tingkah lakunya jelas gitu ya. Itu penting bagi kita. Maka sekali lagi kalau bisa sekali lagi ya, kita itu harus punya guru, orang yang kita segani, orang yang perkataannya memang kita dengar gitu ya. Apalagi hari ini kita hidup di era yang serba pragmatis, serba digital, serba cepat semuanya. Kita perlu kompas, kita perlu jangkar ya. Maka yang diajarkan oleh Nabi Musa adalah ia berguru kepada Nabi. Dia sudah pandai loh, seorang Nabi, bayangkan. Tetapi ia masih ingin punya guru. Fasyaitonu syaikhuhu. Jika orang tidak mempunyai guru, maka setanlah yang menjadi gurunya. Gitu ya. Ini baru ayat pertama ya, Masya Allah. Ternyata dari ayat pertama saja itu ada 6 pelajaran, Masya Allah. Maka menjadi tidak heran jika dalam kisah mungkin ada 20-an ayat ya dalam yang mengisahkan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini dalam surat Al-Kahfi itu yang ada hampir 150 pelajaran. Nah, ya menjadi wajar ya dalam satu ayat saja ada 6 pelajaran. Ini saya sebenarnya mau mengurai ayat kedua, tetapi ya tidak jadi karena waktu sudah 15 menit. Ternyata saya hanya cukup untuk menambahkan ulasan pelajaran yang bisa kita ambil hanya dari ayat pertama. Masya Allah. Ya, semoga bermanfaat. Semoga ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang mabrur. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.